Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, hadirin sekalian, elemen Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan sejahtera buat kita semuanya. Rahayu. Halo semua, apa kabar? Welcome home. Saat ini saya Hasan Bas sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tepatnya di belakang saya namanya Museum Peta. Nah, tahukah Anda, pembela tanah air, tentara Sukarno pembela tanah air adalah kesatuan militer yang dibentuk penjajahan Jepang di Indonesia dalam masa pemerintahan Jepang. Tentara Peta dibentuk pada tanggal 3 Oktober tahun 1943 berdasarkan maklumat Osamu Surei nomor 44 yang diumumkan oleh Panglima Tentara ke-16 Letnan Jenderal Umaguchi Hanaan sebagai tentara saudara pelatihan saudara pasukan Peta dipusatkan di sekitar belakang saya ini, yaitu di Kompleks Militer Bogor yang diberi nama Jawa Boy Kyugan Kanku Resentai. Tentara Peta adalah merupakan besar dalam perang kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa tokoh nasional yang dulunya tergabung dengan Peta antara lain mantan Presiden RI kedua Soeharto dan Jenderal Sudirman. Veteran-veteran tentara Peta telah menentukan perkembangan dan revolusi militer Indonesia yang antara lain setelah menjadi bagian penting dari pembentukan PKR, TKR, Tentara Keselamatan Rakyat, TRI hingga TNI. Karena dalam hal ini Peta banyak dianggap sebagai cikal bakal salah satu dari berdirinya TNI. Nah, latar belakang pembentukan Peta dianggap berawal dari surat El Mangkuk Raja kepada Agung Saika pada bulan September tahun 1903 silam, yang antara lain berisi permohonan agar bangsa Indonesia membantu pemerintahan Jepang di medan pertempuran perang. Pada pembentukannya, banyak anggota Barisan Pemuda yang kemudian menjadi anggota senior dalam barisan Peta adalah pendapat bahwa hal ini merupakan strategi Jepang untuk membangkitkan kembali semangat patriotisme dan nasionalisme dengan memberi kesan bahwa pembentukan Peta berasal dari kaum Indonesia sendiri. Pendapat ini ada berinya sebagaimana berita yang dimuat pada harian Asia Raya tanggal 13 September tahun 1943 silam, yakni adanya usulan 10 ulama tokoh agama yang menuntut agar segera dibentuk tentara sukarela bukan wajib militer yang mempertahankan Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan adanya peran dari antar golongan agama dalam rangka pembentukan misi itu. Tujuan pengusulan oleh golongan ini dianggap untuk menanamkan paham kebangsaan, wawasan kebangsaan, dan rasa cinta tanah air yang berdasarkan ajaran agama. Hal ini kemudian juga diperlihatkan dalam panji bendera antara Peta itu. Pemberontakan Batalion Peta di Blitar, Jawa Timur. Tepat pada 14 Februari tahun 1945 silam, pasukan Peta di Blitar, Jawa Timur di bawah pimpinan Supriyadi dan bukan sebuah pemberontakan. Peristiwa yang ini berhasil dipadamkan dengan memanfaatkan pasukan yang tak terlibat baik dari satuan Peta sendiri maupun Evo. Supriyadi, pimpinan pasukan pemberontak tersebut, menuntut sejarah Indonesia dinyatakan hilang dalam peristiwa ini. Akan tetapi pimpinan lapangan dari pemberontak ini yang selama ini merupakan sejarah Muradi tetap bersama dengan pasukannya hingga detik-detik akhir penantisan. Mereka semua pada akhirnya setelah disiksa selama masa penahanan itu oleh kompetitor GPM diadili dan dihukum mati dengan hukuman penggal sesuai dengan hukum militer TK1 di Efrat dan sekarang Pantai Karnaval Ancol pada 16 Mei tahun 1925 silam. Nah, pembubaran Peta pada tanggal 18 Agustus tahun 45, hanya sehari setelah Indonesia merdeka, perjanjian kapitulasi Jepang dengan Dok Sekutu dan memerintahkan pada Dai dan Batalion Peta untuk menyerahkan kekuasaannya dan menyerahkan senjata
mereka di mana sebagian besar dari mereka mematuhinya. Presiden Indonesia pertama Soekarno pada saat itu yang baru dilantik mendukung pembubaran itu karena dengan blok sekutu bahwa Indonesia yang baru lahirnya adalah adanya kehormatan atau kebesaran, ada juga berbagai keberatan dan juga daripada kekaisaran Jepang yang memperbolehkan misi yang diciptakan Jepang untuk dilanjutkan beberapa hari kemudian. 19 Agustus 45 Panglima ini berakhir ke-16 di Jawa. Legend Nagano Yujiniro mengucapkan pidato perpisahannya pada anggota Kesatuan PETA. Nah, ini peran dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ternyata membuahkan hasil mimpi menjadi kenyataan. Sumbangsi dan peran PETA dalam masa perang kemerdekaan Republik Indonesia sangatlah besar. Demikian juga peranan mantan tentara PETA dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah tokoh yang dulunya tergabung dalam PETA antara lain mantan Presiden Indonesia Soeharto dan dinasti. Mantan tentara PETA menjadi bagian penting dalam pembentukan TNI, mulai dari PKI, TKI, tentara kesempatan rakyat dari TNI untuk mengenang kembali perjuangan tentara PETA. Pada tanggal 18 Desember tahun 1995 diresmikanlah Monumen PETA Bogor bekas Mabes PETA waktu itu yang kini diabadikan jadi sebuah museum. Nah, itulah sejarah sepenting tentang sejarah PETA atau pembelian tanah air ya. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di hari ini Jumat 2 Juli 2021. Saya Hans Ebert. Terima kasih ya sudah menemani Anda sekeluarga Indonesia dalam vlog kita kali ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Ebert 1997, Hans Ebert 97, Hans Ebert ini. Kita like, share, dan komen serta nyalakan notifikasinya ya. Saya Hans pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om tadi satu ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hans Ebert Rahayu.